Sebagai orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur akhlak atau etika bagi orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk mengajarkan akhlakul karimah, yakni etika luhur, serta menanamkannya di negeri dan jiwa para pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar akhlakul karimah itu menjadi basis seluruh tindakan dan perilaku seorang mukmin. Dengan demikian, kehidupan mereka pun akan berjalan dengan baik. Inilah yang akan menjadi pembicaraan kita pada malam yang sangat berbahagia ini, yakni pentingnya etika bagi seorang mukmin diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang artinya adat kebiasaan atau karakter manusia. Etika dan sopan santun itu adalah dua hal yang berhubungan sangat erat, dan penilaian awal akhlak seorang baik dan buruknya dapat dilihat dari etika dan sopan santunnya. Rasulullah SAW mengingatkan hal itu dalam sabdanya, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Seorang mukmin tidaklah seorang suka mencaci maki, melaknat, berkata kotor dan berkata buruk. Serta kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa khalaqal insana wa lam yadrukhu suda. Ahmaduhu subhanahu jammalana bi karimil khisal wa akramana bi jamilil khilal wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahidul muta'al lahu subhanahu al-'ala min sifatil kamal wal jalal wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluhu sahibul khuluqil 'azim bihi adama Allahu makarimal akhlaq asy-syafi'ul musyaffa'u yaumat talaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama, di awal perjumpaan kita pada malam yang sangat berbahagia ini, tiada kata-kata yang lebih indah selain memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat bergemakan salam kita curahkan kepada pangkuan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada para ahli sahabat beliau sekalian, para alim-alim ulama, baik itu ulama yang mutaqaddimin maupun ulama yang mutaakhirin, dan ulama-ulama yang muttaba'isi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata keadiman wal ikraman saya yang se'ala-a'lanya kepada syekhi wa syekhina, murabbi wa murabbina, Rais Am Ma'had Tarbiyah Islamiyah Dayah Darul Ulum Al-Fadah, yakni Al-Mukarram Baba dan Al-Mukarramah Bunda beserta keluarga tercinta. Kita memohon kepada Allah semoga Al-Mukarram beserta keluarga selalu ada dengannya, selalu ada limpahan rahmatnya, mulai di dunia hingga di
Amin, amin ya rabbal alamin. Penghormatan saya pula kepada dewan-dewan guru, kepada seluruh santri, dan yang spesialnya pula kepada hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur akhlak atau etika bagi orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk mengajarkan akhlakul karimah, yakni etika luhur, serta menanamkannya di negeri dan jiwa para pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar akhlakul karimah itu menjadi basis seluruh tindakan dan perilaku seorang mukmin. Dengan demikian, kehidupan mereka pun akan berjalan dengan baik. Inilah yang akan menjadi pembicaraan kita pada malam yang sangat berbahagia ini, yakni pentingnya etika bagi seorang mukmin diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang artinya adat kebiasaan atau karakter manusia. Etika dan sopan santun itu adalah dua hal yang berhubungan sangat erat, dan penilaian awal akhlak seorang baik dan buruknya dapat dilihat dari etika dan sopan santunnya. Tidak salah jika masa emas dan kejayaan umat Islam, yaitu di masa Rasulullah SAW, itu pemimpinnya adalah seorang tokoh dan sanjung oleh Allah. Sebagai manusia yang berada di atas budi pekerti dan akhlakul karimah yang sangat luhur, Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguhnya kamu di atas akhlak yang agung. Etika yang baik dan akhlakul karimah tidak hanya untuk pemimpin saja, namun juga harus dimiliki oleh seluruh umat Islam. Namun bagi para pemimpin negeri ini, akhlak Rasulullah SAW seharusnya menjadi teladan dan tak boleh tinggalkan. Baik etika dan akhlak beliau ketika bersama para sahabatnya, yang tua atau yang muda, yang besar atau yang kecil, rakyat biasa atau orang besar, bahkan kepada sama muslim maupun non-muslim. Dialah Rasulullah SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa etika dan akhlak yang karimah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Etika dan akhlakul karimah manusia akan menjadi makhluk yang dihargai dan dimuliakan, baik di mata sama, lebih-lebih dalam badan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda menjelaskan hidup pada kita, "Ala ukhbirukum bi ahabikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Apakah kalian ingin aku beri kabar tentang orang paling aku cintai dan tempat duduknya paling dekat kepadaku dan darah kalian hari kiamat kelak? Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Ahsanukum khuluqa," yaitu yang paling baik dan pilihan akhlaknya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama kita telah menganjurkan agar selalu berusaha berhias diri dengan akhlak dan etika luhur. Rasulullah SAW sebagai pembawa agama Islam ini telah berusaha dengan maksimal untuk menancapkan etika dan luhur dalam jiwa umat Islam. Muslim adalah orang memberikan keamanan dan kesejahteraan kepada orang sekitar dan kepada sama manusia. Seorang Muslim adalah seorang yang dapat menjaga tangan, mata, lisan, dan segala yang dimilikinya agar tidak menyakiti orang lain. Bukankah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda, "Al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Muslim adalah orang-orang Muslim yang selamat darinya dari lisannya dan tangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai antitesis dari
anjuran perintah menghiasi diri jiwa dengan akhlak dan etika yang luhur. Maka Islam melarang seluruh bentuk etika dan akhlak tercela, tidak terpuji, bahkan buruk di mata Allah Subhanahu wa taala maupun manusia. Kita tentunya masih ingat sebuah riwayat hadis dari Rasulullah SAW, di mana pada suatu hari sahabat Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seseorang itu telah banyak melakukan ibadah salatnya, puasanya, dan sedekahnya. Namun dia suka menyakiti tetangga-tetangganya dengan ucapan-ucapannya." Rasulullah SAW hanya berkata singkat, yang artinya dia kelak berada di neraka. Sedangkan seorang yang disebutkan sedikit puasanya, sedekahnya, dan salatnya, serta sedikit sekali yang memilikinya, namun dirinya tidak menyakiti tetangga-tetangganya dengan ucapan-ucapannya. Rasulullah SAW berkata perihal dia, kelak dia akan berada dalam surga. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muslim ibarat garam dalam makanan, tanpa garam kadang menjadi hambar, tanpa garam lezat kadang menjadi kurang. Muslim ibarat air di musim kering, dimanapun dia berada, maka dia akan membawa manfaat, dia akan membawa kebaikan-kebaikan serta ucapan-ucapannya. Jika terjadi perbedaan dengan manusia, maka dia dapat menciptakan persatuan dan perdamaian. Apabila melihat kejangan, maka dia akan segera membenarkan dan meneruskan sesuai dengan tuntunan agama dan petunjuk agama. Muslim bukanlah orang suka masuk ke dalam hal-hal yang menyakiti hati manusia, menjatuhkan nama baik orang lain, merusak karakter manusia atau kehormatannya. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka berarti ia sudah masuk dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berkalam dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan rusaknya kehormatan Aisyah? Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sungguhnya orang-orang ingin agar perbuatan abad keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman. Bagi mereka azab pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukanlah sebuah akhlak seorang muslim jika ada serangan untuk menciri-ciri kesalahan dan kekurangan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang suka mencari-cari keburukan orang lain agar ditunjukkan keburukan-keburukannya sendiri pada manusia. Rasulullah SAW mengingatkan hal itu dalam sabdanya yang artinya, wahai kalangan orang beriman dengan ucapannya, tapi kemana pula masuk dalam hatinya, janganlah kalian mengunjing orang-orang muslim dan janganlah kalian mencari cela-cela mereka, karena sungguhnya barang siapa yang mencari cela-cela mereka, maka Allah akan mencari kekurangannya, dan barang siapa yang Allah mencari celanya, maka Allah akan membukanya meskipun itu dalam rumahnya. Etika burung seperti rebah, mengadu domba, menyakiti hati manusia dengan ucapan atau perbuatan, melaknat, mendoakan keburukan dan sejenisnya, di mana semua itu bertentangan dengan sebuah etika seorang muslim yang luhur. Rasulullah SAW mengingatkan hal itu dalam sabdanya, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin tidaklah seorang suka mencaci maki, melaknat, berkata kotor dan berkata buruk. Kata Al-Badhi dalam hadis atas berarti orang berkata dengan kata buruk, kasar, tidak pantas diucapkan oleh murid biasa mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran. Ketika hendak mengucapkan kata-kata yang kotor, ingatlah bahwa bisa kita tidak pantas dikatakan, karena bisa kita sudah terbiasa kita akan mengucapkan kalam-kalam si Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Oleh karena demikian, hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku sopan santun telah penting. Karena dalam setiap kehidupan bermasyarakat tentunya akan diiringi dengan norma-norma dan etika-etika yang saling berkaitan erat. Barang siapa yang etika dan akhlaknya buruk, maka hatinya pun akan menjadi buruk, lisannya akan menjadi kotor, perkataannya akan menjadi buruk, dan akan mudah mengeluarkan ucapan-ucapan yang menjerumus kepada dosa dan kemaksiatan. Dengan etika dan akhlak yang luhur, seorang dapat diangkat derajatnya, diampuni dan dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Akhlak dan etika yang baik adalah seberat-berat amal ibadah yang memenuhi nikmat amal manusia di akhirat. Perlu kemudian disadari bersama-sama bahwa setiap kata yang terucap oleh mulut kita semuanya akan dipertanggungjawabkan, semuanya tentu satu persatu sebagai kebaikan dan pertimbangan atau keburukan yang menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Etika seorang muslim adalah etika yang baik berujung menyerupai, bukan persatuan. Setiap kali hendak berbicara, maka sebaiknya pikirkan antara kebaikan atau keburukan yang muncul dalamnya. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau dirinya diam saja. Ringkasnya, seorang muslim adalah seorang etika luhur dan akhlaknya karimah. Tanpa etika dan akhlak mulia, maka keimanan dan keislaman seseorang pantas dipertanyakan. Jadilah orang diserangi, disegat dan disenangi oleh orang lain. Jadilah orang yang teman, disukai siapapun jika memiliki etika sopan santun ini. Mari kita melakukan sikap sopan santun untuk menciptakan keadaan sosial yang baik, saling menghargai dan menyenangkan. Mulai dari sekarang, mari kita merenungkan dan introspeksi diri. Apakah kita sudah memiliki sikap sopan santun? Dengan memiliki sikap sopan santun, maka kita semua disenangi, dihargai, serta dihormati orang lain. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga dan memberi kita semua terpatri kepribadian yang memiliki etika sopan santun dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang budiman, para penonton yang masih setia menanti dan menemani Dewan Hakim, yang barusan meninggalkan pentas adalah peserta atas nama Tunku Imam Al-Khalidi bin Muniruddin, berasal dari Desa Kaju, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Beliau adalah utusan dari kabilah Al-Faruq yang dimentori oleh 3 mentor yang ulung, yaitu Ustadz Badrul Jamali, Ustadz Nasai, dan Ustadz Hasanul Basri. Penonton, jangan lihat dari postur tubuhnya yang kecil, tapi lihatlah nyalinya yang tak bergetar sedikit pun. Meyaku tubuh cut, meyaku tubuh cut raya jumbo tubuh, tapi meyaku bisa dengan hana banding sa ngan Aceh.